Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Kim dari Reskin Aliandroid. Kali ini kita akan ngebahas satu SC wallpaper yang menggunakan REST API si blogspot.com. Jadi nanti untuk menggunakan SC ini tuh kalian harus punya akun blogger.com. Sudah banyaklah panduan di internet itu bagaimana cara membuat akun blogger.com. Untuk harga SC ini tuh di kisaran 200 seribu, murah sekali ya kalau misalkan untuk ukuran SC jika dibandingkan dengan SC di luar Aliandroid. Dan SC ini tuh baru update tadi malam dengan penambahan 5 APK karena ini menggunakan Google Cloud Console. Itu si APK yang gratisannya itu ada batasannya, yang nggak selamanya pembeli SC ini tuh kan mau mengeluarkan untuk mengupgrade atau menjadikan Google Cloud Console-nya itu premium. Nah, di SC yang ini tuh diakali dengan penambahan 4 APK lagi. Jadi jika APK yang satunya kena limit, maka secara otomatis akan pindah ke APK yang kedua dan seterusnya. Di sini pun juga ditambahkan halaman kategori baru, terus halaman favorit. Jika di versi 3 itu kategorinya hanya berupa label, sekarang kategorinya sudah menggunakan gambar seperti ini. Nah, gambar ini tuh secara otomatis muncul dari blogger ya, dari sini. Jadi nanti yang kategori ini tuh kalian buat dulu di page yang ini. Ya, bagian page. Nah, bagian page ini tuh jadi kategorinya si post. Misalkan ada kategorinya forest, live wallpaper, nature, dan beach. Nanti di post kalian panggil sebagai label ya. Jadi penulisan besar kecilnya beach B besar, maka di sini pun penulisannya harus B besar di bagian label yang ini. Nah, bagian label yang ini tuh harus besar. Setiap setiap post atau setiap wallpaper itu sekarang tidak wajib memiliki label. Kalau yang SC lama kan wajib memiliki label. Kembali lagi ngomong-ngomong masalah API, karena ini menggunakan REST API dari si Google, jadi kalian harus punya akunnya itu ada di Google Cloud, ini linknya ya, Google Cloud. Dan nanti setelah membuat akun Google Cloud, silakan kalian buat project dulu untuk mendapatkan REST API. Dan jika tahapan ini sudah beres dilaksanakan atau dibuat, silakan buat autentikasinya ya, untuk menghubungkan antara REST API dengan aplikasi kita. Ini harus banyak dicoba ya untuk menggunakan SC yang melibatkan REST API. Setelah kalian membeli SC ini tuh, nanti kalian mendapatkan dua file. Yang pertama wall API block v4.json ini untuk melakukan remote JSON, dan yang berikutnya adalah SC-nya yang ini. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana cara mereskin. Untuk mereskin SC ini tuh yang harus kalian perlukan, yang pertama tadi APK si Blogspot yang sudah saya paparkan tadi videonya. Kalau misalkan kalian butuh linknya, ini di bagian atas ada linknya. Ini untuk APK, ini ada untuk autentikasi. Oh, salah, saya tertipu nih, autentikasi. Terus yang berikutnya lagi adalah public static string ID blogspot. Nah, yang ID blogspot ini diisi dari akun blogspot kalian yang paling atas ini. Ah, yang ini. Nah, ini tuh diisi ya sama kalian untuk menghubungkan REST API dengan blog kalian ke aplikasi kita. Nah, nanti jika kedua ID ini sudah ada, maka secara otomatis itu akan muncul ke sini, ke aplikasi. Di sini saya siapkan 5, tapi kalau misalkan kalian males membuat APK-nya itu bisa diisi kelimanya dengan ID yang sama. Tapi saran saya sih ini semuanya harus beda ya.
harus beda. Saran saya ya, karena jika kalian pengguna pengguna produk-produk Google anti mengeluarkan uang, nantinya malas lah mengeluarkan uang, saran saya gunakan si fitur K2, 3, dan 4, dan 5. Ini untuk JSON-nya silahkan diupload ke Play Store, diupload ke hosting kalian masing-masing, bisa juga diupload ke Google Drive. Dan ini bisa kalian enkripsi juga, nanti di halaman page si Aliandroid ada enkripsi JSON. Nah ini silahkan kalian masukkan link si JSON-nya seperti ini, beserta application ID ya, beserta application ID-nya yang ada di sini. Kita enkripsi. Nah, nanti ini dapat link seperti ini. Link script atau baris huruf dan angka sebagai enkripsinya. Nah, nanti paste di sini. Ya, nanti dipaste di sini. Hati-hati di sini yang menggunakan enkripsi, package name-nya itu harus sama. Kenapa? Karena satu enkripsi itu hanya bisa dipakai untuk satu package name. Jadi tidak bisa di-share. Nah, jika ada yang nyomot enkripsinya ini, maka itu tidak bisa digunakan. Kita akan kasih contoh, misalkan enkripsinya JSON-nya sama dan ininya ngarang nih. Ngarang seperti ini. Dan kita akan masukkan di sini. Ini kan aplikasi ID-nya com.aliandroid.alienwallplug. Nah ini kalau misalkan menggunakan enkripsi akan gagal. Oh sorry, on off edge-nya harus satu dulu ya. On off edge-nya satu dulu. Kita akan lihat berhasil atau tidak kalau misalkan ngarang ya. Kalau misalkan ngarang package name, harusnya muncul notifikasi application ID tidak sama atau application ID salah. Nah ini ya, application ID salah. Kita akan uji coba dengan package name yang sama. Ini kita akan tambah. Nah, ini ya enkripsinya. Kita akan run. Oh ini kurang titik 2. Titik 2, titik koma. Ini posisinya on off edge 1. Sebenarnya enkripsi ini nggak berguna sekali kalau misalkan hanya JSON ads ya, setidaknya sih JSON ads si iklan kita terlindungi lah. Enkripsi ini berguna apabila jenis aplikasi yang asetnya itu tersimpan di JSON. Kalau ini kan terpisah ya di Blogspot dan di APK. Nah kedepannya silahkan kalian bisa menambahkan berbagai settingan di setting Alien ke dalam JSON. Videonya sudah saya buatkan juga bagaimana cara menambahkan settingan ke dalam JSON. Ini sudah berhasil. Di sini muncul app login. Kenapa? Karena di JSON ini nggak saya isi ID-nya ya, tidak saya ID iklan si AdMove. Kita kembalikan lagi ke 0. Nah, ini
ini silahkan cek aja tulisan atau deskripsi yang sudah saya tulis di sini. Untuk reskin layout ini ada di res terus layout di sini ya. Ada di sini, silahkan diubah saja warnanya, jenis fontnya, tulisannya mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, warnanya ini semua sudah ada di sini. Jika bingung, sudah saya buatkan videonya juga bagaimana cara mengganti layout atau mengenal layout di Android Studio. Oke ya, kita rangkum. Pertama, untuk menggunakan SC ini kalian harus punya ID Blogspot, terus ada APK, sudah ada videonya sendiri-sendiri. ID Blogspot yang ada di atas ini, yang ini ya. Untuk postnya, sebelum kalian ngisi post, kalian alangkah baiknya isi dulu kategorinya. Yang ini kategori dibuat di page yang ini. Di sini kan ada 4 page, maka secara otomatis muncul ke sini 4 page. Terus nama besar kecilnya, depannya, hurufnya itu harus sama dengan yang nanti akan kalian buat di bagian label yang ini nih. Ya, kalau misalkan live wallpaper L-nya besar, maka di page pun harus besar ya. Kembali lagi. Terus yang berikutnya harus ada APK dan autentikasi, kalian bisa lihat di sini ya, 2 video ini. Dan jika kalian belum paham bagaimana cara mereskin, baik itu mengganti icon, mengganti warna, itu ada di playlist bagian basic reskin yang ini. Kalau menemukan error, silahkan ke menu handle error. Terus kalau mau naikin skill sedikit-sedikit, itu ada di belajar ngoding. Oke, sekian untuk panduan singkat Alien Wallpaper API Blogspot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.